Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang luar biasa, saya akan membagikan satu tema yang akan mendiskusikan tentang seorang hamba Tuhan yang sangat besar, namanya Rasul Paulus. Kalau kita belajar dari kehidupan dan surat-suratnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kehidupannya akan menginspirasi kita bahwa kehidupan yang sementara ini akan menjadi berguna dan menjadi berkat, memuliakan Tuhan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Karena kita didorong oleh sebuah misi ilahi yang Tuhan Yesus sendiri tanamkan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari kehidupan seorang Paulus, maka dia dilahirkan di sebuah kota pendidikan Kilikia di Tarsus, saudara. Dan dia di sana belajar filsafat Yunani, pusat pendidikan filsafat Yunani. Dan karena dia adalah seorang Yahudi, Saul namanya dulu sebelum menjadi Paulus, umur 12 sampai 13 tahun, anak-anak Yahudi itu sudah khatam, ya, anak hukum Taurat, artinya sudah membaca Torah. Torah itu adalah 5 kitab pertama dalam kitab suci kita. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi anak-anak Yahudi membaca Taurat. Dan selanjutnya dia menempuh pendidikan di bawah pengajaran dari seorang imam atau guru yang bernama Gamaliel, saudara. Dan dari pendidikan agama yang ditempuhnya itu, ya, pendidikan teologi Yahudi, maka dia mendapatkan jabatan agama dalam agama Yahudi, ya, sebagai anggota kelompok yang disebut Farisi, ya, kelompok khusus, ya, orang-orang yang mengkhususkan diri dalam bidang agama dan memiliki jabatan agama. Dia adalah anggota sinagog dan anggota Dewan Sanhedrin kalau kita bisa melihat atau membaca dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 10. Dan sehingga dia mendapatkan kekuasaan resmi untuk menindas orang Kristen pada zaman gereja mula-mula. Jadi dia diberi otoritas resmi untuk menindas orang-orang Kristen. Sampai ketika dalam perjalanan, dalam rangka penindasan atau penganiayaan terhadap orang-orang Kristen itu, Rasul yang dulu namanya Saulus, dia bertobat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia bertobat, dia mengalami pertobatan. Bagaimana mungkin seorang alim ulama, seorang ahli agama yang menentang kekristenan bisa bertobat? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita mendengar kesaksian beberapa orang dan banyak orang yang meninggalkan kepercayaan yang lama dan percaya kepada Tuhan Yesus. Meninggalkan keyakinan yang lama, agama yang lama, dan percaya kepada Yesus. Seperti yang dialami oleh Saul ini. Bagaimana itu terjadi? Karena dia mendengar kesaksian daripada seorang yang bernama Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 53, saudara, Stefanus adalah seorang diaken yang kemudian dia rajam dengan batu, dan Saulus ada di sana menyaksikan, artinya dia setuju. Dan dia menyaksikan Stefanus bagaimana dia tetap beriman kepada Yesus Kristus walaupun dia menghadapi aniaya yang sangat berat, hukuman yang sangat berat yang dia terima, yaitu dirajam dengan batu. Dan kesaksian Stefanus berbicara luar biasa karena dia adalah seorang martir menurut ahli sejarah gereja dan menurut seorang uskup yang terkenal. Dia mengutip satu pendapat dan menegaskan bahwa pendapat ini adalah benar dan dibuktikan melalui kehidupan pertobatan Rasul Paulus bahwa darah martir adalah benih gereja. Darah Stefanus adalah benih gereja.
Pertobatan Saulus yang kemudian menjadi Paulus itu karena kesaksian Stefanus yang pertama, dan yang kedua karena menerima panggilan dari Yesus secara langsung. Yesus yang sudah mati di Golgota itu dikuburkan dan bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum kenaikannya ke surga. Kenaikannya disaksikan oleh 500 orang sekaligus. Dan kemudian dia yang mencurahkan Roh Kudus, membaptis dengan Roh Kudus bagi murid-muridnya di Yerusalem. Dan Yesus yang sama adalah Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada Saulus dan memanggil Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, saat itulah panggilan Tuhan bagi Saulus. Dan Saulus berkata, ya Tuhan, terhadap panggilan itu. Dia tidak bisa menolak panggilan itu. Dia tidak bisa mengelak panggilan adikodrati itu, yaitu penampakan Yesus. Justru pada saat Saulus masih menggebu-gebu dan bersemangat ingin menganiaya orang Kristen, Saulus bertobat karena panggilan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara saat ini punya hasrat atau niat untuk meninggalkan Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Kalau saudara saat ini masih menolak dan menentang panggilan Tuhan, datanglah pada Tuhan sekarang juga. Seperti Saulus datang kepada Tuhan, ya Tuhan. Dia menjadi buta. Dan kemudian dia dibaptis. Dan kemudian dia bisa melihat kembali. Dan dia meneguhkan dirinya, meneguhkan panggilannya. Dia selalu ingat akan panggilan Tuhan. Dan dia menerima panggilan Tuhan. Dia adalah hamba Injil. Dia adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Dan panggilannya adalah supaya orang-orang non-Yahudi percaya dan taat kepada nama Yesus. Panggilan Tuhan kepada Saul bersifat adikodrati. Setiap panggilan Tuhan itu bersifat supranatural. Tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk menjadi Kristen. Tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk memeluk agama Kristen atau mengikuti jalan Kristus, menjadi murid Kristus. Itu artinya Kristen. Tidak ada. Itu harus ada panggilan ilahi yang menembus jiwanya, menembus rohnya ketika Injil diberitakan. Dan orang itu akan merespon. Jadi tidak ada paksaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Rasul Paulus, terhadap panggilan ilahi, dia tidak bisa menolaknya. Karena sebelum ada panggilan itu ada konsep namanya pilihan. Sudah ditentukan atau dipilih oleh Tuhan. Chosen by God. Saudara, kalau saudara adalah umat pilihan, saudara dipanggil hari ini juga. Saudara datang kepada Yesus. Saulus mengatakan, sukar bagiku menendang kegalah rangsang. Artinya dia tidak bisa mengelak dari panggilan Tuhan, tidak bisa menolak panggilan Tuhan. Galah rangsang merupakan tongkat panjang, saudara, dengan gerigi-gerigi yang tajam atau runcing yang dipergunakan untuk menaklukkan hewan peliharaan yang sedang menarik bajak. Paulus telah dipasang pada bajak dan tidak memiliki pilihan selain tunduk untuk memikul kuk dari Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara tidak dipanggil menjadi misionaris atau pendeta atau pekerja full time di gereja atau di pelayanan misi. Tetapi setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Hidup seperti Kristus, menjalani hidup dalam misi Kristus. Hidupnya diserahkan untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa kita hidup untuk memuliakan Tuhan? Karena itu apapun pilihan Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup saudara untuk berkarya,
di bumi ini, di dunia ini, itu adalah pemberian Tuhan, given, sesuatu yang ditentukan bagi saudara. Karena itu jalankan misi hidup saudara sesuai dengan panggilan Tuhan itu. Dan saudara, kita belajar dari seorang Rasul Paulus. Akhirnya dia menjadi rasul, dia bertemu dengan orang-orang Kristen yang sebelumnya sudah menjadi orang Kristen, orang-orang Kristen yang dewasa, dan dia memperkenalkan dirinya, saudaraku yang kasih Tuhan. Tetapi sebelum ketemu dengan rasul-rasul besar, dia lebih dulu menaati Tuhan. Saudara, untuk menaati Tuhan, saudara tidak perlu menerima restu dari siapapun. Saudara sendiri menerima panggilan dari Raja di atas segala raja, dari Tuhan di atas segala Tuhan. Katakan ya. Paulus taat kepada Tuhan. Sebelum akhirnya ketemu dengan Petrus dan teman-temannya, Paulus melakukan perjalanan misi. Misi yang pertama, saudara, tercatat dalam Kisah Para Rasul 13 dan 14. Dia pergi ke kota Salamis, ke Pafos, ke Antioquia di Pisidia, pergi ke Ikonium, di Listra, Derbe, dan saudara, di mana-mana dalam pelayanannya dia mendapat perlawanan dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Artinya bahwa menjalankan sebuah misi, tanggung jawab dari Tuhan atau pekerjaan Tuhan tidak selalu mudah. Harus menghadapi apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, sekalipun perlawanan, ofensif, saudara. Tetapi Rasul Paulus tetap melakukan perjalanan misi. Bagaimana dengan perjalanan misi saudara hari-hari ini? Apakah dalam perjalanan misi saudara dalam dunia ini saudara menyimpang ke kiri ke kanan? Saudara sudah tersesat. Ada seorang datang kepada saya dan berkata, "Pak, saya mau pergi ke luar kota." Kemudian saya tanya, "Bagaimana dengan istri dan keluargamu?" "Mereka sudah siap saya tinggal." Di kota ini dia merasa gajinya kurang, sehingga dia meninggalkan, pergi ke kota yang lain. Dia berharap uangnya akan lebih banyak. Kemudian ketika pulang saya tanya lagi, "Bagaimana saudara keadaanmu di sana?" "Baik, semuanya oke, tapi saya sering stres." "Nah, apa yang Anda lakukan ketika stres?" Kemudian dia pergi ke dugem dan seterusnya dan seterusnya. Dia tersesat, saudara. Karena apa? Tidak menjalankan misi hidup sebagai seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik, kepala keluarga yang baik, orang Kristen yang baik. Kesaksiannya menjadi buruk-buruk dan semakin buruk. Dia meninggalkan panggilan Tuhan dalam misi hidupnya. Saudara, mari kita belajar dari Paulus yang kemudian menjadi rasul dan hamba Yesus Kristus. Dia setia melakukan perjalanan misi yang pertama dan dia melakukan perjalanan misi yang kedua. Kisah Rasul 15 sampai 18, saudara. Dia pergi ke kota-kota yang lain. Dia pergi ke kota Filipi, ke Tesalonika, ke Berea, Athena, Korintus, Efesus, dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Apa yang dia lakukan dalam perjalanan misi? Dia singgah dari rumah ke rumah. Dia berbicara kepada setiap orang yang ditemuinya di sinagog, di tempat ibadah, kepada siapa saja, dan dia bagikan Injil pertama-tama kepada orang Yahudi lebih dahulu. Berita yang dibawa oleh Rasul Paulus sederhana. Mesias sebagai penanggung dosa. Yesus yang disalib adalah Mesias yang kemudian bangkit. Dan Yesus ditawarkan sebagai Raja, Mesias, dan Juru Selamat. Kalau orang percaya kepada Yesus, "Yesus, engkau menjadi Rajaku. Yesus, engkau menjadi Raja penyelamat. Yesus, engkau menjadi Juru Selamatku." Orang yang bersangkutan akan diselamatkan. Dan banyak orang yang diselamatkan karena percaya terhadap pemberitaan Injil yang dibawa oleh Rasul Paulus. Setelah perjalanan misi, kemudian ia kembali ke Antioquia. Saudara, gereja Antioquia adalah gereja multikultur. Yang pertama, ada banyak orang dari berbagai suku beribadah di gereja ini. Dan gereja ini menjadi gereja pengutus misi. Perjalanan misi Rasul Paulus dilanjutkan ke misi yang ketiga. Kita bisa membaca dalam Kisah Para Rasul 18 sampai 21. Pelayanan Paulus di Efesus pasal 19. Ia berkhotbah dan mengajar. Ia berkhotbah dan mengajar.
Dan banyak orang yang merespon percaya dan dibaptis, tetapi juga banyak yang menolak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan yang berusia kira-kira 2000 tahun ini, ada yang menolak kekristenan tapi ada yang menerima kekristenan. Kekristenan bukan agama murahan. Kekristenan adalah agama yang membayar harga. Suatu hari saya membaptis 8 orang percaya Yesus. Kemudian orang-orang yang saya baptis mengalami penganiayaan seketika. Karena suami-suaminya tidak senang istri-istrinya menjadi orang Kristen. Saudara, saya merasa sangat kasihan sekali karena wanita-wanita itu mendapat penganiayaan karena mengikut Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang mendengarkan kisah ini dan itu adalah saudara. Ketika saudara menjadi Kristen dan mengalami penolakan dan penganiayaan, saudara dikucilkan, diasingkan dan dibuang dari keluarga, atau saudara disuruh keluar dari desa atau tempat di mana saudara tinggal. Saudara, Tuhan Yesus tetap mengasihimu, tetap mengasihimu, tetap mengasihimu. Ada seorang wanita yang meninggalkan iman lamanya dan percaya kepada Yesus. Dia bertahan meskipun keluarga menolaknya, silsilah dicoretnya, dari keluarga tidak mendapatkan warisan, tapi dia tetap percaya Yesus. Dan dia setia sampai hari ini dan melayani Tuhan. Luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan kemudian perjalanan Rasul Paulus lanjutkan misi ke Yerusalem, dan di sini dia mendapatkan hambatan dari orang Yahudi. Kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, dalam hidup ini rintangan, hambatan, masalah hidup, penderitaan, kesusahan, kesesakan, himpitan, dan celaan mungkin, penolakan. Tetapi kalau kita tetap percaya Yesus, lanjutkan perjalanan hidup saudara. Tetap tekun, tetap teguh, percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan misinya ke Roma, Kisah Para Rasul pasal 23. Saya sudah menyampaikan dalam seri sebelumnya bahwa ia menyewa rumah sendiri. Ia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dia mengajar tentang Yesus kepada orang yang datang kepadanya. Tugas Paulus sebagai rasul yang pertama, dia menyampaikan Injil ke suatu tempat untuk mendirikan jemaat baru. Ia mengokohkan jemaat yang sudah ada atas dasar iman yang benar kepada Kristus. Ia membangun fondasi yang kokoh baik bersifat doktrinal, etika dan rohani. Dia mempersiapkan jemaat yang rasuli, jemaat yang berhati misi. Dan dia mempersiapkan jemaat menjadi umat yang berkemenangan, orang-orang yang penuh dengan kasih sama seperti Yesus. Sebagai rasul, dia telah ketemu dengan Yesus. Sebagai saksi Kristus, Allah Bapa sendiri di dalam Yesus yang menetapkan dia sebagai rasul. Bahkan dia dipilih sejak dalam kandungan. Injil dipercayakan kepadanya. Ia diperlengkapi dengan kuasa untuk melakukan mukjizat. Dianugerahi kepadanya kuasa dan kebijaksanaan untuk membangun anggota-anggota keluarga Allah. Dia diurapi oleh Roh Kudus untuk memperoleh pengetahuan khusus dalam pelayanan. Dia menerima jawatan kerasulan. Dia menerima pewahyuan dan manifestasi hikmat Allah yang beraneka ragam. Dia membawa gereja ke dalam kedewasaan. Dia mengalahkan iblis dan membatalkan niatnya untuk menguasai bumi. Dia menulis surat-surat yang sampai hari ini masih kita baca, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita melihat kronologis kehidupan Rasul Paulus, tahun 10 sampai 15 tahun kelahiran, tahun 32 sampai 35 kira-kira pertobatannya. Kemudian 49, tahun 49 dia konferensi di Yerusalem. Kemudian umur 49 sampai 52 tahun dia perjalanan misi, menulis 1 dan 2 Tesalonika, kemudian Galatia. Tahun 52 sampai 57 perjalanan misi yang ketiga. Dan tahun 57 perjalanan misi ke Yerusalem dan seterusnya. Hidupnya sungguh-sungguh berarti. Tahun 60 sampai tahun 62 kira-kira di dalam tahanan rumah di Roma. Disitulah dia menulis surat Efesus, Kolose, Filipi dan Filemon. Dan dia akhirnya meninggal di kota Roma. Apakah kronologis hidup saudara berpusat kepada Kristus?
seperti kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus memiliki moto, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Seorang filsuf memiliki moto, hidup yang belum teruji tidak layak untuk dihidupi. Itu seorang namanya Sokrates. Seorang saintis memiliki moto namanya Louis Pasteur. Anda mengatakan bahwa Anda benar, buktikan bahwa Anda salah. Yohanes Suprandono memiliki moto, hidup adalah pelayanan dan memberi buah. Apakah moto kehidupanmu? Saudaraku dikasihi Tuhan, pelayanan kerasulan masih berlanjut sampai hari ini. Mari bersama-sama sebagai tubuh Kristus kita membangun umat Tuhan, membangun pemimpin-pemimpin yang baru. Kita membangun jemaat supaya berperan dalam pelayanan. Kita memotivasi jemaat supaya terlibat dalam misi. Kita memperlengkapi jemaat untuk melayani. Kita menggerakkan doa bagi misi. Dan juga jangan lupa pelayanan sosial di tengah masyarakat. Berbuat baik di tengah masyarakat. Kiranya Tuhan memberi inspirasi kepada saudara melalui kisah kehidupan Paulus ini. Dan hidup saudara diubahkan, berorientasi kepada misi ilahi di bumi ini. Doa kami, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati saudara.